Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita bersua kembali ya dalam materi permainan bola besar yaitu bola basket. Dan adalah materi kedua dari permainan bola basket yang ingin saya sampaikan kepada Ananda sekalian 9A, B dan 9 Tafis. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini ya kita masih bisa bersua, bertatap muka ya, atau meskipun Ananda yang melihat saya dalam pembelajaran PJK pada pagi hari ini ya. Tanpa kita ya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya limpahnya jualah kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini, memulai pembelajaran PJK pada pagi hari ini ya, dan pembelajaran lainnya. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salam dan serta salawat kepada kehadirat kita, junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anakku sekalian ya, perhatikan ya dalam materi permainan bola basket kali ini ya, karena pada kesempatan pertemuan minggu lalu kita membahas bagaimana teknik passing ya, passing dalam permainan bola basket dan terus dribbling pada permainan bola basket. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu bagaimana permainan bola basket ya, antara bagaimana shooting dan jadi 2 poin pembahasan pada pagi hari ini adalah bagaimana teknik dasar menembak sambil meloncat atau jump shot ya. Ini yang pertama ya. Jadi materi pembelajaran ya dan tujuan pembelajaran itu tetap sama ya, bagaimana Anda ketahui bagaimana variasi dan kombinasi ya dalam permainan bola besar, khususnya permainan bola basket. 2 poin pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama bagaimana teknik dasar menembak sambil meloncat atau jump shoot. Ya, kalau di bola basket itu awam ya, maksudnya tidak lazim kita dengar ya, bagaimana jump shoot ya. Jump shoot itu untuk jump yang melompat sambil melakukan shooting. Yang beda kalau misalnya di sepak bola itu adalah shoot, bagaimana kita menendang bola. Kalau jump shoot adalah bagaimana kita melompat sambil menembak bola ke ring. Yang kedua bagaimana teknik layup ya. Layup itu bagaimana cara memasukkan bola menggunakan teknik layup ya. Oke, anak-anakku sekalian ya, 2 pembahasan tadi itu bagaimana melakukan memasukkan bola ke ring ya menggunakan teknik jump shoot dan bagaimana menggunakan layup. Oke. Lanjut konsep pembahasan ya, permainan bola basket adalah salah satu olahraga atau olahraga bola besar yang dimainkan secara beregu ya. Jadi olahraga bola basket, bola voli dan sepak bola ya adalah salah satu permainan bola besar ya, olahraga bola besar yang dimainkan secara beregu ya atau tim ya. Jadi permainan bola basket, bola voli dan sepak bola itu permainan bola basket yang dimainkan oleh 2 regu atau 2 tim ya. Tujuan dari permainan bola basket adalah untuk memasukkan bola ke ring lawan ya, sama halnya sepak bola memasukkan bola ke gawang lawan. Dan bedanya dengan permainan bola voli ya, bagaimana bola voli itu menghasilkan poin sampai 25 poin ya. Siapa yang mencapai 25 poin itu menjadi pemenangnya. Berbeda kalau misalnya di permainan bola basket dan sepak bola, bagaimana kita memasukkan bola ke ring ya, mendapatkan jumlah gol atau jumlah poin sebanyak-banyaknya ya, sampai batas waktu yang ditentukan ya. Beda kalau halnya bola voli, permainan regu bola voli, dia itu bagaimana kita menciptakan atau mencetak poin ya sampai 25, jadi ada batas waktunya ya permainan bola voli. Beda dengan permainan bola basket dan sepak bola. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Perlu anak-anakku ketahui sekalian di rumah bagaimana jump shoot ya. Jump shoot itu sendiri atau tembakan melompat ya.
Nah, jump shot adalah tembakan melompat, adalah suatu upaya untuk masukkan bola ke keranjang sambil melompat. Biasanya lompatan lurus ke atas dan tidak di pertengahan lompatan ya. Ya, mendorong bola membentuk lengkungan ke keranjang ya. Lengkungan itu maksudnya dia melengkung membentuk parabol ya, dia melengkung atau lengkungan. Jump shot dilakukan oleh pemain membawa sikunya ke atas. Jadi sikunya itu dibengkokkan dan membawa sikunya ke atas, maksudnya diluruskan ke atas sikunya ya, sambil sejajar dengan besi sirkuler horizontal atau ring. Kemudian memanjang lengan untuk mendorong bola ke arah lingkaran ring dalam satu lengkungan tinggi. Jump shoot dianggap tembakan termudah untuk dilakukan dari jarak jauh. Ya. Jump shoot itu bisa menghasilkan 3 poin dan bisa jump shoot itu bisa menghasilkan 2 poin. Nah, ini jump shoot 3 poin dan 2 poin ini adalah bagaimana kita menembak kalau misalnya di luar dari area namanya lingkaran, setengah lingkaran itu kita bisa mendapatkan 3 poin. Tapi ketika kita melakukan jump shoot di area lingkaran atau kalau misalnya di sepak bola di dalam kotak penaltinya, yaitu poin itu yang kita dapatkan bisa atau 2 poin yang kita dapat. Berbeda kalau kita menembak di luar area penaltinya atau di luar area setengah lingkarannya, kita bisa mendapatkan 3 poin ya. Nah, jump shoot dianggap tembakan termudah untuk dilakukan dari jarak jauh ya. Teknik tembakan ya. Jadi jump shoot itu ada namanya teknik tembakan ya. Jadi jenis tembakan itu merupakan teknik tembakan yang cukup sulit dilakukan ya. Jenis tembakan ini merupakan teknik tembakan yang cukup sulit dilakukan karena merupakan gerakan yang kompleks. Gerakan ini terdiri dari unsur loncatan, tembakan, dan ketepatan waktu saat melepaskan bola ya. Kombinasi ketiga unsur ini inilah yang mempengaruhi keberhasilan tembakan ya. Pada dasarnya teknik dasar menembak sambil meloncat dibagi menjadi 2. Jadi anak-anakku sekalian ya, jadi pada materi pagi ini ya, teknik tembakan itu cukup harus kita memiliki tingkat kemampuan atau skill atau teknik yang harus kompleks ya, karena misalnya gerakan shoot ini atau tembakan ini harus memiliki unsur lompatan yang bagaimana ya, ketika lepas landas dari lantai bagaimana pada saat menembak ya, atau tembakan kita bagaimana pada saat ketepatan waktu ya. Nah, dalam hal melompat ini harus ada unsur keseimbangan ya, karena ketika kita tidak seimbang ya, bisa saja lompatan kita itu maksudnya bola yang kita mengarahkan ke ring itu bisa tidak masuk. Jadi kita harus memiliki teknik ini ada dari loncatan, tembakan, dan ketepatan waktu saat melepaskan bola ya. Lanjut nak ya. Teknik dasar menembak sambil meloncat ya. Jadi teknik dasar itu sambil meloncat itu terbagi dari 2 lagi ya. Ada teknik dasar menembak dengan satu tangan sambil meloncat. Adapun teknik menembak menggunakan 2 tangan ya. Jadi nanti akan saya jelaskan sedikit dan coba nanti akan saya perlihatkan bagaimana gambar-gambarnya ya. Oke, ya. Itu mulai ya. Saya mau dulu pasangin. Oke, ya. Anak-anakku sekalian ya. Ya. Adapun rangkaian gerak teknik dasar menembak ya, satu tangan sambil meloncat itu sebagai berikut ya. Jadi dalam lompatan atau teknik menembak bola basket itu ada rangkaiannya ya. Rangkaian pertama yang sambil satu tangan itu adalah bagaimana posisi kaki selebar bahu ya, dengan memegang bola pada memegang bola pada 2 tangan seperti akan menembak satu tangan ya. Jadi posisi kaki itu sejajar dengan bahu ya pada saat menembak menggunakan satu tangan. Jadi tangan kiri itu cuma bagaimana kita menyeimbangkan bola ya, mengarahkan bola. Dan yang menolak itu menggunakan satu tangan. Yang kedua ya, bagaimana tekuk lutut sehingga badan agak rendah. Jadi tekuk itu lutut itu ditekuk ya, sehingga badan kita itu akan rendah. Apa tujuannya untuk menekuk lutut itu? Bagaimana kita menghasilkan tenaga atau power ya. Jadi perhatikan ya. Jadi power atau tenaga itu pada saat bola basket itu berada di tungkai ya, berada di bawah atau daya ledak.
ya. Daya ledak itu tercipta ketika lutut itu ditekuk, ya. Jadi tekuk lutut pada saat ingin shooting atau menembak bola ke ring lawan, ya. Ketiga, bersama dengan itu bola diangkat di atas depan kepala, ya. Tolakan kaki hingga badan lurus dan posisi berdiri di urara dengan kaki lurus, ya. Jadi pada saat mau shoot dengan menggunakan satu tangan, ya, itu kita bagaimana lutut itu pertama kali ditekuk, setelah itu bagaimana bola itu dilepaskan secara bersamaan dan diangkat ke atas, ya. Nah, dengan kepala tolakan kaki jadi dibantu dengan tolakan kaki atau power dari bawah atau daya ledak, ya. Ya, jadi daya ledak yang dari bawah itu bisa menghasilkan tenaga pada saat melakukan shooting bola menggunakan satu tangan. Oke, ya. Di poin keempat ini, ya jadi pada saat titik tertinggi bola didorong menggunakan dengan meluruskan tangan kanan dan lejutkan bola dengan ujung-ujung jari menuju ke arah ke arah ring sebagai sasaran, ya. Jadi jari-jari itu, jadi bola itu ditempatkan antara telapak tangan dan jari-jari. Jari-jari ini akan menjaga keseimbangan bola sehingga bola ini memang keseimbangannya itu baik, ya, tidak akan mengarah ke kanan atau kiri, dia akan tertuju ke ring atau sebagai sasarannya, ya. Terus gerakan selanjutnya adalah bagaimana mendarat dengan kedua kaki, ya. Jadi ketika shoot menggunakan satu tangan dengan melompat itu bagaimana posisi akhir itu harus mendarat dengan kedua kaki bersamaan dengan mengeper. Nah, pandangan mengikuti jalannya bola. Ya, kenapa dikatakan pada saat mendarat, ya? Kenapa dikatakan pada saat mendarat itu kaki itu harus mengeper ke bawah, ya? Kapan itu kaki tegang, ya, atau tidak mengeper atau tidak ada bersamaan kaki itu tungkai tidak mengeper, itu bisa mengakibatkan resiko cedera, ya. Jadi resiko cedera itu biasa terjadi, ya, ketika memang kita tidak mengeper. Kenapa dikatakan mengeper? Supaya posisi tubuh kita itu rileks, tidak tegang. Jadi kapan pada saat mendarat itu tegang, kedua kaki tegang diluruskan, itu bisa mengakibatkan resiko cedera. Dan ketika dilakukan posisi yang mengeper pada saat mendarat, itu adalah bisa menimbulkan kenyamanan, ya, menimbulkan kenyamanan pada saat mendarat, ya. Jadi mengurangi risiko cedera. Jadi setiap olahraga yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan atau teknik-teknik dasar itu secara terstruktur, ya, melalui tata cara yang baik, yang benar, ya. Karena kapan di olahraga itu, ya, kita melakukan olahraga atau apapun hobi olahraga yang kita lakukan itu sebaiknya lakukan dengan sebaik-baiknya, karena di olahraga semua itu adalah rentan terkena cedera jika tidak mengikuti cara-cara, ya, teknik-teknik dasar yang benar, ya, atau yang baik, ya. Ya. Ini adalah bagaimana jump shoot, ya, di gambar pertama, ya. Atau gambar pertama bagaimana dia memegang bola, ya. Perhatikan bagaimana tangan kanannya, ya. Tangan kanan memegang bola dan tangan kiri itu adalah cuma bagaimana dia menyeimbangkan bola, ya. Jadi perhatikan, nah, bagaimana tangan kirinya itu bagaimana dia bisa membantu untuk mengarahkan bola masuk ke dalam ring gawang, ya, nah, atau ring basket, ya. Ring. Nah, coba bagaimana itu posisi kedua, bagaimana gambar pertama, ya, gambar pertama melakukan ancang-ancang dengan kaki ditekuk, ya. Setelah itu dilakukan tolakan, ya, tolakan ke atas, ya, melakukan lompatan dengan kedua kaki yang sejajar dengan bahu, dan bagaimana pada saat melepaskan bola, ya. Jadi perhatikan bagaimana dia pada saat melepaskan bola, lengan ini lurus, ya, diikuti dengan akhiran jari-jari tangan yang menyentuh terakhir bola, kan? Ya, bagaimana posisinya pada saat melepaskan bola, bagaimana pada saat ingin mendarat, ya. Jadi lihat, ya. Jadi lihat pada saat di udara itu posisi kakinya itu dia kayak jinjit, ya, jinjit di udara. Jadi pada saat mendarat yang pertama kali menyentuh lantai, ya, itu adalah ujung kaki, ya, ujung kaki. Jadi tidak tumit yang menyentuh lantai. Jadi ketika tumit yang menyentuh lantai duluan itu bisa dipastikan dia akan jatuh ke belakang, ya. Jadi ketika tumit yang menyentuh duluan itu akan
menghasilkan pendaratan yang maksimal ya atau yang baik. Ya. Ya. Oke, yang kedua ya. Jadi dalam permainan bola basket adalah teknik dasar menembak ya dengan satu tangan. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana rangkaian gerakan teknik dasar menembak dua tangan sambil meloncat ya. Nah, jadi pertama sama halnya berdiri dengan kaki sejalan atau dapat lagi menerapkan siku kuda-kuda. Ya, jadi pada saat menembak dua kaki, ya bagaimana ini kakinya ini sikap kuda-kuda ya. Bagaimana menerapkan kaki sikap kuda-kuda karena kaki yang di depan layak dengan tangan ya. Yang digunakan untuk menembak. Jadi misalnya ketika kita kanan ya, berarti kaki kanan kita berada di depan. Ketika kita melepaskan bola menggunakan tangan kanan atau tangan kanan kita yang terkuat, ya, kan ada biasa menggunakan tangan kiri karena memang atau kaki kiri karena kaki kirinya yang terkuat. Jadi ketika kita menembak dengan menembak dua tangan, ya pastikan tangan mana kita yang memiliki kemampuan yang besar atau tangan yang mana atau kaki mana yang dominan ya. Biasanya kita lebih banyak itu ke tangan kanan. Kalau tangan kanan yang dominan lebih kuat, berarti kaki kanan itu berada di depan dan kaki kiri berada di belakang. Itu adalah teknik dasar menembak dengan menggunakan dua tangan. Oke, selanjutnya bagaimana bola ya? Bola dibatasi dengan kedua tangan di atas kepala, agak ke depan ya. Jadi agak ke depan ini bola ya pada saat menembak menggunakan dua tangan ya. Posisi siku digunakan untuk menembak menyusun sudut 90 derajat ya. Jadi 90 derajat itu ditekuk ya, 90 derajat. Ya, berada di atas kepala depan ya, jangan di dada pada saat melempar dua tangan itu di dada ya, itu berada di atas kepala ke depan ya. Jadi di atasnya dahi ke depan ya. Pada saat teknik dasar menembak menggunakan dua tangan. Oke, kemudian lutut ditekuk sama halnya tadi menggunakan tangan, itu tetap lutut itu ditekuk karena sehingga akan timbul power atau tenaga yang dihasilkan dari bawah ya pada saat akan melepaskan tembakan ya. Yang keempat, bagaimana tembakan diawali dengan loncatan tegak lurus ke atas. Jadi kita tegak lurus ke atas dan boleh lepaskan pada dikala penembak hingga pada titik tertinggi. Jadi perhatikan anak-anakku sekalian ya. Jadi pada saat menembak bola ya menggunakan dua tangan ini, pada saat kita loncat tegak lurus ke atas ya, itu pada saat kita berada di lompatan tertinggi. Perhatikan, lompatan tertinggi itu bola itu harus dilepaskan. Ya, jangan belum kita masih akan melompat tinggi atau belum mendapatkan lompatan yang tinggi atau loncatan tinggi kita sudah melepaskan bola. Itu tidak. Pada saat jump shoot ya, jump shoot sambil melompat itu nanti loncatan tegak lurus ke atas itu nanti dilepaskan dikala penembak pada titik tertingginya lompatan ya, itu pada saat itu bola itu dilepaskan ya. Jadi nanti akan saya perlihatkan bagaimana untuk lebih jelasnya bagaimana gambar ya ketika jump shoot atau shooting menggunakan dua tangan sambil melompat ya. Ini perhatikan ya. Jadi bagaimana kaki kanan yang terkuat ya, kaki kanan terkuat itu berada di depan ya. Dari mana posisinya di gambar pertama, dia melempar menggunakan dua tangan atau shooting menggunakan dua tangan yang berada di depan atas kepalanya ya, di depan atas kepalanya. Jadi bagaimana dia menggunakan jump shoot menggunakan kedua tangan ya. Jadi bagaimana posisi tertinggi lompatan itu di gambar ketiga, dan gambar keempat bagaimana dia melepaskan bolanya ya. Oke, anak-anakku sekalian, jadi coba perhatikan, simak baik-baik gambarnya. Inilah salah satu gambar ya, bagaimana dia melakukan shoot sambil melompat ya, menggunakan kedua tangan. Ya. Kita lanjut anak-anak sekalian. Ya. Dalam shoot ini ya, entah menggunakan satu tangan sambil melompat, itu biasanya banyak kesalahan. Adapun kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi ya. Kesalahan yang sering terjadi dalam mengerjakan tembakan satu tangan sambil meloncat yaitu
loncatan kurang tinggi, bola di samping kepala, dan melepaskan bola di kala badan belum menempuh titik tertinggi. Nah, itu seperti halnya tadi yang saya jelaskan ya, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ya, biasa terjadi ketika melakukan shooting bola basket ya, entah itu menggunakan satu tangan atau menggunakan dua tangan, itu biasa kesalahannya itu pada saat lompatan yang kurang tinggi ya, itu maksudnya kita lompat dengan setengah-setengah saja, tidak melakukan lompatan yang full power ya, yang full power itu juga bisa menjadikan kesalahan. Bisa saja ketika kita melakukan lompatan atau loncatan yang sangat rendah, itu bisa mengakibatkan bola itu tidak sampai ke ring gawang atau cuma menyentuh cuma bibir ring saja ya. Nah, di samping itu biasanya kesalahan itu yang bisa terjadi adalah bagaimana bola di samping kepala ya, di samping kepala, bukan pada saat di atas kepala atau dahi ya. Nah, itu di samping kepala bisa saja terjadi kesalahan ya. Dan pada saat juga melepaskan tembakan belum pada titik tertinggi pada lompatan. Nah, itu yang biasanya yang terjadi. Jadi nanti pada saat mau turun baru dilepaskan tembakan, itu juga menjadi kesalahan dalam bagaimana shooting ke ring ya, permainan bola basket. Oke, yang kedua ya, jadi saya sudah jelaskan tadi bagaimana teknik shooting atau menembak melalui jump shoot ya, atau lompatan. Nah, selanjutnya pembahasan yang selanjutnya bagaimana teknik layup. Ya, layup adalah upaya mencetak angka dengan mendorong bola ke ring basket menggunakan beragam variasi gerakan dan dilakukan secara hati-hati dengan atau tanpa bantuan backboard ring basket. Jadi backboard itu adalah ring ya, atau papan putih yang berada di belakang ring, itu namanya backboard ya. Backboard itu sendiri bisa digunakan untuk memantulkan bola sebelum masuk ke ring, bisa juga sebagai penahan ya, bagaimana penyeimbang ya. Nah, itu adalah backboard, itu gunanya memang untuk memantulkan bola sebelum masukkan ring. Nah, tapi ada juga layup itu tanpa menggunakan bantuan ring atau tanpa menggunakan pantulan dari ring ya. Layup juga merupakan metode shoot sederhana yang paling sering dilakukan karena lebih aman dari upaya blok lawan, apalagi jika dilakukan menggunakan pantulan backboard di ring basket lawan. Ya. Jadi ketika bola sudah dilepas ya dan sudah memantul di ring, itu lawan tidak boleh mengganggunya lagi untuk masuk ya. Nah, beda sebelum memang berbeda ketika bola tidak dipantulkan ke backboard atau papan ya, lawan itu masih bisa memblok atau menggagalkan shooting. Oke, cara melakukan layup cukup mudah, yakni dengan mengayunkan bola ke ring basket dengan variasi dribbling ya, handling yang benar. Oke. Anak-anak sekalian ya, cara melakukan layup shoot yang benar ya. Nah, saya jelaskan kembali. Jadi saat bola telah dikuasai dengan kedua tangan, maka lakukan dribbling untuk membuka ruang pertahanan, sama halnya minggu lalu ya. Saya jelaskan bagaimana dribbling ya, attacking dribbling ya, bagaimana melakukan dribbling yang cepat ya pada saat pada saat serangan balik ya. Jadi karena itu memang pada saat kalau permainan bola basket itu ya, pada saat bola masuk itu bola kembali pada tim lawan ya. Jadi tim lawan juga siap-siap ingin melakukan serangan. Yang kedua, saat ingin mendekati ring basket, lakukan dengan langkah yang dapat dengan cepat dan terus ditingkatkan. Jadi pada saat dribbling ya, mendekati ring basket ya, itu kecepatan itu harus ditingkatkan, jangan terlambat ya. Ini karena layup ini adalah membutuhkan langkah atau kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya, ketika mendekati basket, maka lakukan loncatan setinggi mungkin dengan menggunakan kaki yang berlawanan dengan tangan. Jadi ketika kita memegang bola di sebelah kiri, berarti tangan kanan yang melakukan tumpuan atau loncatan ya, sehingga menunjukkan power ya, yang digunakan untuk menembak bola. Oke, lanjut yang poin keempat, bagaimana pada saat tembakan bola secara lembut dan presisi dengan memantulkan bola tersebut ke backboard untuk mempermudah masuk bola ke ring. Jadi biasanya juga pemain bola basket itu menggunakan pantulan backboard untuk mempermudah masuk bola ke ring. Biasa juga seorang pemain itu tidak memantulkan bola ke backboard dan langsung masuk ke ring ya.
Jadi ada dua ini ya. Jadi pada saat layup bisa dipantulkan ke ring, bisa pula itu langsung ya, langsung masuk ke ring tanpa melalui pantulan. Jadi poin kelima, setelah bola berhasil masuk maka lakukanlah pendaratan pada titik yang benar dengan energi yang dilepaskan dan rileks untuk mengurangi resiko cedera. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, posisi yang pendaratan yang benar ya. Bagaimana kita itu mendarat, melompat pada atau meloncat pada titik tersebut, kita juga harus mendarat pada titik tersebut ya. Kenapa dikatakan itu lutut harus ditekuk? Karena ini kita harus mengurangi risiko cedera, karena pada saat pada permainan bola basket itu yang banyak bermain itu adalah tungkai ya. Di tungkai itu terdapat sendi lutut. Nah, itu perhatikan anak-anakku sekalian. Ketika cabang misalnya kita adalah atlet cabang olahraga apapun itu, ketika kita sudah mengalami cedera atau risiko cedera yang terdapat di tungkai ya, atau terfokus pada lutut, itu bisa mengakibatkan risiko yang sangat tinggi atau bisa saja kita bisa pensiun dini. Apalagi pemain bola basket, pemain bola sepak bola ketika sudah mengalami risiko cedera ya, apakah itu cedera lutut, itu bisa saja mengakhiri karirnya ya. Jadi bisa saja dia berhenti menjadi olahragawan ya. Jadi ketika kita melakukan olahraga yang baik dan benar, ya, itu harus sebelumnya itu melakukan pemanasan atau warming up, dan setelah itu ketika kita melakukan permainan ya lakukan dengan permainan yang benar ya, lakukan dengan santai atau rileks, jangan tegang pada saat bermain entah apapun itu olahraganya, karena bisa mengurangi risiko cedera ya. Oke, selanjutnya saya jelaskan setelah layup masuk, maka kembalilah ke posisi defense untuk menjaga posisi pemain lawan, karena perpindahan position segera mulai ya. Jadi ketika kita melakukan layup dan bolanya itu masuk ya, kita sebagai lawan akan melakukan kita yang sudah masukkan bola, kita akan melakukan posisi defense, dan lawan tadi akan mengambil bola karena adanya perpindahan ya, perbedaan posisi ya. Jadi posisi ini yang tadinya lawan itu akan menyerang kembali ke kita ya, itu namanya perpindahan posisi. Nah, itu pun itu, entahkah itu masuk bola atau bola itu terblok atau direbut oleh lawan, itu akan mengakibatkan perpindahan posisi. Jadi kita ini sebagai pemain bola basket itu ada namanya pemain, kita sebagai pemain menyerang ya bertahan juga ya. Nah, gitu. Oke, ya. Nah, jadi di layup ini ada juga namanya beragam variasi di cara layup. Jadi layup itu ada salah satunya adalah reverse layup ya. Reverse layup itu adalah layup ini menggunakan tumpuan satu kaki yang berlawanan dengan tangan yang digunakan untuk menembak jika ingin melakukan layup ya dari sisi kanan ring basket menggunakan tangan kanan. Tumpuan kaki terakhir adalah kaki kiri dengan diakhiri gerakan mengayun yang rileks untuk membuat bola masuk dengan sempurna. Jadi reverse layup ini bagaimana dia melakukan tumpuan satu kaki ya yang berlawanan dengan tangan. Nah ini bagaimana reverse layup ya. Jadi coba perhatikan gambarnya bagaimana seorang Kobe Bryant ya, almarhum Kobe Bryant ya. Jadi Kobe Bryant ini adalah salah satu legenda NBA ya, National Basket League ya, NBA di Amerika Serikat ya, salah satu legenda yang memang sering melakukan reverse layup atau layup lompatan tiga kali ya. Jadi layup itu adalah lompatan 3 kali, hanya caranya yang biasa berbeda. Jadi ada saja saat ini reverse layup ini adalah bagaimana dia tumpuan kakinya itu berlawanan dengan tangan kanan ya. Jadi pada saat dia menolaknya menggunakan tolakan kaki kiri ya. Jadi bagaimana mereka layup menggunakan reverse layup itu membelakangi atau ring ya. Jadi dia menyamping, dia posisinya itu dia bagaimana dia menyerang melalui sisi kanan ya, sisi kanan menyerang dengan dribbling yang sangat cepat, ketika itu dia masuk ke dalam ya. Jadi reverse layup ini banyak dipakai ketika dia attacking atau menyerang dari sisi kanan, bukan dari sisi tengah. Jadi dari
dari pinggir kanan lapangan, dia menyerang masuk dan mengakhiri dengan layup reverse ya. Nah, ini salah satunya. Ini adalah salah satu legenda ya. Jadi mungkin Anda ketahui ini adalah Kobe Bryant ya. Legenda, salah satu legenda basket league yang ada di Amerika Serikat. Karena memang di Amerika Serikat itu adalah negara yang populer ya, yang banyak dimainkan ya. Di sana itu terdapat pemain-pemain NBA kelas wahid atau kelas dunia ya. Ini salah satunya ya, almarhum Kobe Bryant ya. Mungkin sebelumnya Ananda mungkin masih tahu ya, atau pernah dengar namanya Michael Jordan ya. Michael Jordan itu juga salah satu legenda dari basket ya. Bahkan videonya pada saat melakukan layup itu dijadikan salah satu ikonik baju ya, atau misalnya logo baju ya. Logo baju ya, Jordan, Air Jordan ya, mungkin Anda ketahui ya. Jadi ada misalnya brand namanya Nike ya, Nike biasanya itu ditambah lagi Nike Air Jordan. Itu Jordan itu adalah salah satu legenda ya, legenda hidup bola basket ya. Oke. Ada namanya ya, selanjutnya Anda sekalian, ada namanya power layup ya. Power layup ini bagaimana menggunakan tumpuan dua kaki sebelum melakukan ayunan tembakan bola ya. Power layup sering dilakukan dengan situasi yang lebih sulit. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan saat melakukan lompatan dan tembakan ya. Nah, coba aku lihat ya bagaimana power layup ya. Jadi power layup itu biasanya dilakukan pada saat keadaan yang sulit ya, atau misalnya pada saat ada lawan ya. Power layup ini juga biasanya dilakukan pada saat masukkan bola itu dilakukan pantulan di backboard ya. Jadi dibantu dengan pantulan bola. Jadi memang ini posisi yang sulit. Jadi bukan ini adalah posisi yang untuk selendang ya. Power layup itu adalah dia melompat atau meloncat ya, meloncat ke atas dengan bola itu dipantulkan di backboard, sehingga sebelum masuk ke ring bola itu sebelumnya terpantul di backboard ya. Itu adalah salah satu layup ya, yaitu power layup. Ini coba Anda perhatikan gambarnya, bagaimana gambar pertama melakukan lari ya, lompatan 3 kali ya. Setelah itu meloncat ke atas. Setelah itu bolanya itu dipantulkan ke backboard. Dari pantulan itu bola itu akan masuk ke ring. Jadi teknik ini memang pada saat permainan bola basket kita memang itu kita harus memiliki teknik ya, teknik keakuratan, keseimbangan ya. Jadi pada saat juga shooting itu memang kita harus relax ya, jangan tegang pada saat shooting bola, karena pada saat bola itu gagal masuk itu adalah kita harus kembali ke posisi defense. Jadi bola kembali dipegang oleh lawan ya. Oke, yang terakhir ya, ada namanya finger roll layup ya. Jadi finger roll layup ini merupakan satu di antara jenis layup yang indah dan menarik. Kenapa dikatakan indah? Karena mungkin gerakannya ini memutar bola ke atas seperti tembakan tee drop shoot atau floater dengan jarak yang lebih dekat ke tiang basket ya. Layup ini juga dilakukan secara langsung menuju ring basket tanpa melewati pantulan backboard basket. Jadi beda halnya tadi di power layup ya. Power layup itu ada pantulan backboard ya sebelum masuk ke ring. Tapi kalau finger roll layup ini ya tidak melewati pantulan backboard basket atau ring basket. Ya, ini salah satunya. Kembali lagi saya perlihatkan bagaimana seorang Kobe Bryant ya, atau legenda NBA Lakers ya, bagaimana dia melakukan finger roll layup ya. Bagaimana dia meloncat ke atas menggunakan tumpuan kedua kakinya ketika melakukan finger roll, lengan ini lurus ya, tidak ditekuk ya. Bagaimana seorang krastik dari pemain lawan, bagaimana dia memblok, tapi memang di sini
di permainan bola basket itu semakin tinggi lompatan itu, memang kita harus lebih tinggi lompatannya dibandingkan pemain lawan supaya menghindari blocking ya. Jadi ini adalah pick and roll, bagaimana dia melakukan salah satu layup yang paling menarik atau paling indah dilihat, karena memang itu pada saat bola masuk itu, pada saat bola berputar masuk ke ring itu tidak melewati atau tidak melalui pantulan backboard ya. Jadi bisa saja langsung masuk ya tanpa mengenai bibir ring atau langsung masuk ke jaring basket ya. Nah, ini salah satunya bagaimana teknik finger ya. Jadi mungkin Ananda di rumah biasa menonton permainan bola basket ya, NBA atau Liga Basket Indonesia ya. Nah, ini adalah salah satu layup atau finger roll layup ya. Nah, ini bagaimana salah satu gambar juga bagaimana melakukan finger roll ya, finger roll layup, bagaimana dia memegang bola, melepaskan lompatan 3 kali maksud saya ya. Nah, ketika dia melakukan tumpuan dengan satu kaki ya. Jadi finger roll ini adalah tumpuannya itu satu kaki ya. Jadi satu kaki kiri menumpu ya, menumpu ke atas, naik. Ketika itu kita lepaskan bola secara pelan-pelan ya. Nah, itu pada saat melakukan finger roll ya. Nah, lihat pada saat di udara di posisi loncatan tertinggi dia melepaskan bola ya. Sama halnya ini Kobe Bryant, nanti di lompatan tertingginya dia baru lepaskan bola. Jadi jangan melepaskan bola belum pada saat loncatan tertinggi ya. Jadi kita melepaskan bola itu nanti di lompatan tertinggi baru kita bisa lepaskan bola ya. Oke anak-anakku sekalian ya. Jadi anak-anak kelas 9 ya, perlu saya ingatkan kembali ya. Untuk kelas 9A, B dan tahfiz ya akan kembali ya dikerjakan KPD yang dibagikan oleh Bapak Ibu gurunya. Jangan kalian tunda-tunda lagi KPD-nya. Jadi setelah mata pelajaran ini coba cari ya, cari informasi, coba cari jawaban ya, entah di buku atau di internet, cari jawabannya apa yang memang yang dimaksud di dalam KPD, PJOK atau mata pelajaran lainnya. Jadi anak-anakku yang lainnya jangan banyak jangan lebih banyak bermainnya ya. Jangan lebih banyak bermainnya pada kalian sudah kelas 9. Fokus pada pembelajarannya karena ini sudah beberapa bulan lagi ya, tinggal beberapa bulan lagi akan itu ujian ya, ujian sekolah atau ujian untuk menentukan lulus tidaknya Ananda ya. Saya harapkan, saya banyak berharap kepada Ananda supaya semester ini perbaiki nilainya ya. Perbaiki nilainya, tingkatkan lagi nilainya. Kalau memang masih ada nilainya yang rendah semester kemarin, coba cepat hubungi gurunya untuk melakukan perbaikan. Dan kalau memang ada nilainya sudah baik, sudah bagus, ya, tolong ditingkatkan ataupun kalau bisa memang dipertahankan. Dan kalau boleh ya saya mau ya kalian itu tingkatkan itu nilainya ya, tingkatkan nilainya. Karena yang mudah-mudahan Bapak selalu doakan ya Anda itu bisa mendapatkan atau bisa bersekolah di sekolah impian kalian suatu saat nanti ketika SMA. Ya, jadi Anda sekalian di rumah ya, tolong kurangi bermainnya, ya fokus pada pembelajaran ya pada semester ini karena semester ini penentuan ya. Bagi yang lihat video ini ya kalian harus bersungguh-sungguh ya, terutama yang kelas 9 ya, 9A, 9B, 9 tahfiz ya, semuanya ya, pokoknya semuanya ya, bukan hanya 9B1 yang awali saya, semuanya tolong itu untuk kelas 9 store hafalan ya, store hafalannya ya. Jadi kelas 9 ini fokus ke store hafalan. Kapan kalian Anandaku sekalian lulus pada store hafalan itu, pada saat lulus itu kalian dengan mudah itu bisa mendapatkan ijazahnya ya, yaitu salah satu persyaratan ya untuk mendapatkan ijazah ya, itu adalah bagaimana kalian bisa store hafalan. Jadi mungkin masih ada waktu 40 menit. Jadi ingat juga absensi, jangan lupa absensi di kolom komentar YouTube ya, di kolom komentar YouTube. Dan nanti 15 menit, beberapa menit ke depan ini, 2 menit ke depan, link akan dikirim dengan sama operator.
ya dengan anakku sekalian. Nanti 15 menit ini link harus yang saya terbuka. Oke anakku sekalian, sebelum saya akhiri ingat LKPD-nya ya. Ini cuaca memang di Makassar ini kadang hujan kadang terang, jadi tolong jaga kesehatannya. Kalau tidak terlalu perlu, tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah tetap menggunakan masker dan tetap pada protokol kesehatan ya. Oke anak-anakku sekalian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.